Perkenalkan, saya Diah Ayu Ningrum dari kelas 2025C dengan NIM akhir 138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ibu sendiri juga alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Nah, sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Ya, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari jabatan itu sendiri? Jadi, jabatan adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Nah, sebuah jabatan umumnya diisi oleh orang-orang yang telah lulus kualifikasi dan standar perusahaan untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, dari kalian, ada yang tahu nggak nih, apa jenis-jenis dari jabatan? Nah, yang pertama ada kepala kantor atau pimpinan kantor. Pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Mengatur pembagian tugas pekerjaan, mengatur mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai dengan kebutuhan kantor. Lalu yang kedua, ada manajerial. Bagian manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti organizing, planning, actuating, controlling. Jabatan manajerial ini adalah jabatan yang memiliki bawahan. Contohnya, manajer membawahi para staf dan non-staf atau pelaksana. Lalu yang ketiga, ada staf atau pembantu ahli. Jabatan ini merupakan para tenaga ahli yang cukup dan mampu dalam bidangnya. Tugasnya membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contohnya, staf simpan pinjam, staf akuntan, dan staf pemasaran. Lalu yang keempat, ada kepala personalia atau HRD, yaitu Human Resource Department. Orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, HRD juga mengatur hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain-lainnya. Ada kepala tata usaha atau kepala administrasi. Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit di bidang ketatausahaan. Tugasnya yaitu seperti memesan persediaan alat tulis kantor, menyapa dan melayani klien, terus membuat agenda kantor, mengelola buku harian, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ini ada jabatan struktural, merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional tidak diatur dalam organisasi, namun tetap memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Nah, sebelum ke uraian jabatan, kita ke pengertian analisis jabatan terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu nggak apa itu analisis jabatan? Oke, bagus. Jadi, analisis jabatan yaitu suatu kegiatan untuk menganalisis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa harus dilakukan. Menurut Dr. Randus M. Manulang, analisis jabatan adalah suatu proses untuk membuat uraian sedemikian rupa sehingga dari uraian tersebut diperoleh keterangan yang perlu untuk memulai kebutuhan akan jabatan tersebut. Nah, sedangkan menurut Prof. Dr. Komarudin, analisis jabatan ini adalah proses untuk memperoleh segenap fakta jabatan yang berhubungan.
Analisis jabatan akan memberikan gambaran tentang syarat-syarat yang dibutuhkan bagi setiap pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut. Nah, kira-kira apa sih langkah-langkah untuk melakukan analisis jabatan? Jadi yang pertama, melakukan kajian organisasi secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tiap jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua, menentukan langkah menganalisis informasi dalam organisasi, misalnya bagaimana jabatan akan digunakan atau menentukan tujuan spesifik dari analisis jabatan. Lalu yang ketiga, memilih penggunaan teknik teknis analisis jabatan. Dan yang terakhir, menyiapkan spesifikasi jabatan. Lalu untuk hasil analisis jabatan itu ada 3. Yang pertama, deskripsi pekerjaan, yaitu suatu daftar yang memberikan gambaran terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada spesifikasi pekerjaan, yaitu suatu daftar yang berisi informasi tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang harus dimiliki seseorang terkait dengan posisinya pada suatu jabatan tertentu. Dan yang terakhir, desain pekerjaan, yaitu suatu proses rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas-tugas dan metode, serta hubungan antara pekerjaan tersebut dan pekerjaan lainnya dalam suatu perusahaan. Oke, yang selanjutnya ada uraian pekerjaan. Di uraian pekerjaan ini ada uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Yang pertama adalah uraian jabatan. Uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini adalah sangat penting, terutama untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian, untuk menghindari terjadi pekerjaan yang double-double nih, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Nah, hal-hal yang perlu dicantumkan dalam uraian jabatan itu apa aja sih? Yang pertama ada identifikasi jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, bagian dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan. Di identifikasi jabatan ini ada yang pertama ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan ini berisi penjelasan singkat tentang jabatan tersebut, yang juga memberikan suatu definisi singkat yang berguna sebagai tambahan atas informasi pada identifikasi jabatan apabila nama jabatan tidak cukup jelas. Lalu ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Bagian ini adalah merupakan inti dari uraian jabatan dan merupakan bagian yang paling sulit untuk dituliskan secara tepat. Untuk itu, bisa dimulai menyusunnya dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa dan mengapa suatu pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Lalu ada pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima. Bagian ini menjelaskan nama-nama jabatan yang ada di atas dan di bawah jabatan ini, dan tingkat pengawasan yang terlibat. Lalu ada hubungan dengan jabatan lain. Bagian ini menjelaskan hubungan vertikal dan horizontal jabatan ini dengan jabatan-jabatan lainnya dalam hubungannya dengan jalur promosi, aliran, serta prosedur kerja. Lalu ada mesin, peralatan, dan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian ada kondisi kerja yang menjelaskan tentang kondisi fisik lingkungan kerja dari suatu jabatan. Misalnya panas, dingin, berdebu, dan lain-lain, terutama kondisi kerja yang berbahaya. Lalu ada komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan atas. Lalu yang kedua ini ada spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan ini adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan, tetapi juga dapat disusun secara terpisah.
anak-anak, kalau ibu kecepatan bilang ya. Lalu ada beberapa hal yang pada umumnya dimasukkan dalam spesifikasi jabatan. Yang pertama ada persyaratan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja. Jadi ini contohnya pengalaman kerja kita yang kita punya, misal 5 tahun atau 10 tahun. Lalu yang kedua ada persyaratan pengetahuan keterampilan. Jadi kita harus punya keterampilan dalam hal apa. Lalu yang ketiga ada persyaratan fisik dan mental. Jadi fisiknya itu harus sehat, jasmani, rohani, mentalnya juga harus siap gitu karena saat menerima pekerjaan tersebut. Lalu yang terakhir ada persyaratan umur dan jenis kelamin. Misalnya yang dibutuhkan dari rentan umur 20 hingga 25 tahun. Terus jenis kelamin yang diinginkan di pekerjaan tersebut misal perempuan gitu. Kenapa sih kita kok butuh spesifikasi jabatan? Jadi agar orang yang menepati posisi tersebut bisa bekerja dengan baik. Lalu yang ketiga, ada kegunaan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Jadi, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan sebagai hasil dari analisa jabatan mempunyai banyak manfaat. Ya, antara lain, yaitu pertama sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. Yang ketiga, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, penempatan pegawai baru. Lalu yang keempat, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan. Lalu yang kelima, sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Yang keenam, untuk merancang perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Dan yang terakhir sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, kalau begitu kan Ibu lanjutkan terlebih dahulu. Lalu ada tahap pelaksanaan analisis pekerjaan kantor. Di analisis pekerjaan kantor ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan dan perencanaan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Dan yang ketiga, tahap pengolahan data. Yang pertama ada tahap persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah 1. Penegasan kembali standar organisasi yang akan menjadi pegangan bagi proses selanjutnya termasuk nama-nama jabatan dan tempatnya. Yang kedua ada inventarisasi jabatan yang ada di setiap unit kerja yang ada dan disusun berdasarkan hierarki dan diberi kode identifikasi. Yang kedua, menetapkan metode pengumpulan data yang akan digunakan dan menyiapkan alat dan sama yang diperlukan. Lalu, ada membentuk tim pelaksana analisis dan menjelaskan tentang metode yang akan digunakan. Lalu, ada komunikasi dan penjelasan oleh pimpinan perusahaan kepada semua pimpinan unit kerja dan semua karyawan tentang maksud dan tujuan analisis jabatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya salah pengertian dan timbulnya persepsi dan harapan yang salah. Lalu yang selanjutnya ada tahap pengumpulan data. Di tahap pengumpulan data ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama menggunakan metode observasi. Metode observasi ini berarti pelaksana analisis jabatan mengamati langsung di tempat bagaimana tugas pekerjaan dilaksanakan dan mencatatnya langsung dan diolah menjadi informasi. Kelemahannya yaitu lambat, mahal, dan terkadang kurang akurat. Tapi juga memiliki kelebihan nih. Kelebihannya yaitu dapat memperoleh informasi dari tangan pertama, mengenal kondisi kerja, keterampilan yang diperlukan, dan peralatan yang digunakan secara real. Lalu yang kedua ada metode wawancara. Metode wawancara ini, petugas analisis mewawancarai langsung pemegang jabatan dengan mengajukan pertanyaan yang disiapkan lebih dahulu dan mencatat jawabannya untuk diolah menjadi informasi yang diperlukan. Kelemahannya, jika terjadi salah pemahaman, maka data akan bias, terkadang tanggapan kurang lengkap. Lalu yang kelebihannya, biaya relatif murah dan waktu efisien. Lalu yang ketiga ada metode kuesioner
atau daftar pertanyaan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada semua karyawan untuk diisi. Daftar ini bisa berupa terbuka ataupun tertutup. Kalau terbuka, dia bisa penjawab memberikan jawaban sesuai kehendaknya sendiri, tidak dibatasi. Jika tertutup, maka penjawab hanya bisa menjawab iya atau tidak. Lalu yang keempat, ada metode studi referensi. Metode ini mengandalkan pada pengetahuan dan ahli, rujukan yang ada, dan perbandingan dengan organisasi lain. Tapi metode ini tuh jarang digunakan. Lalu yang terakhir, ada metode kombinasi, yaitu gabungan beberapa metode sekaligus untuk hasil terbaik. Metode observasi di tempat dapat diadakan untuk jabatan atau posisi yang khusus. Observasi dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat diuraikan secara tertulis seperti kondisi kerja, arus kerja, proses, keterampilan yang dibutuhkan, dan peralatan yang digunakan. Lalu metode wawancara dilakukan mengingat tidak semua jabatan dapat dianalisis secara tertulis. Jabatan seperti jabatan teknis, profesional, kepengawasan, dan eksekutif sebaiknya dikaji melalui wawancara atas pemegangan jabatan yang bersangkutan. Lalu metode daftar pertanyaan pada umumnya kurang berhasil karena tidak semua karyawan telah mengisi formulir atau dapat membaca dan menulis dengan baik. Setiap kategori karyawan harus diberi kuesioner tersendiri dengan gaya bahasa khusus guna mencegah kesalahpahaman dalam penafsiran. Lalu kemudian ada metode studi referensi, misalnya dapat dilakukan dengan menganalisis buku catatan harian untuk mendapatkan informasi tentang suatu jabatan atau posisi. Tetapi metode ini agak sulit dilakukan karena tidak semua catatan harian berguna, karena si penulis tidak merumuskan kegiatan yang sebenarnya. Juga masih banyak pekerjaan yang tidak membiasakan diri membuat catatan harian seperti pesuruh atau mekanik. Nah, di sini ada faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum memutuskan metode mana yang paling pas untuk melakukan analisis jabatan. Yang pertama ada karakteristik pekerjaan. Kita harus melihat apa fungsi, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaannya. Misalnya, untuk jabatan teknis, profesional, atau eksekutif, metode wawancara biasanya jauh lebih efektif daripada sekedar mengisi formulir. Lalu yang kedua ada lokasi tempat kerja, di mana pegawai tersebut bekerja sangat menentukan. Jika lokasinya tersebar di banyak cabang yang jauh, menyebar kuesioner secara online mungkin lebih efisien daripada harus mendatangi satu persatu untuk observasi. Lalu yang ketiga ada persiapan pendahuluan. Sejauh mana tim analisis sudah siap dengan instrumennya. Jika formulir tersebut belum teruji, melakukan studi referensi atau pengamatan awal sangat membantu kematangan data. Lalu yang keempat ada sikap dan tanggapan karyawan. Ini sangat krusial karena tidak semua karyawan bisa atau terbiasa menulis dengan baik untuk mengisi kuesioner. Jika karyawan merasa terancam dengan adanya analisis ini, metode wawancara yang santai bisa membantu mencairkan suasana dan mencegah salah pengertian. Lalu yang terakhir ada standar kinerja yang ditetapkan. Apa tujuan akhir kita? Jadi jika tujuannya untuk menemukan standar keselamatan kerja, maka metode observasi wajib dilakukan agar kita bisa melihat langsung risiko fisik seperti kebisingan atau debu yang tidak bisa dijelaskan hanya lewat tulisan. Lalu untuk yang terakhir ada tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data ini kita lakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Jadi dilakukan pengolahan data yaitu yang pertama
menentukan faktor-faktor dari penilaian jabatan. Yang kedua, menentukan bobot nilai dari setiap faktor. Yang ketiga, analisis hasil dari interview dan kuesioner yang telah diisi. Lalu yang keempat, analisis persyaratan jabatan. Yang kelima, menyusun uraian jabatan. Yang keenam, melakukan pola penilaian jabatan sebagai dasar dari penentuan sistem personalia. Lalu yang terakhir, mempersiapkan rekomendasi bagi perencanaan tenaga kerja, pola pengadaan, seleksi, dan penempatan pegawai. Lalu yang selanjutnya ada jabatan administrasi dan uraian tugasnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 183 tahun 2016, jabatan dalam bidang administrasi meliputi yang pertama, administrasi kantor, memiliki tugas melaksanakan fungsi resepsionis dan tugas-tugas administrasi. Tugasnya meliputi yang pertama, membuat naskah sederhana, lembar kerja, dan bahan presentasi. Yang kedua, menerima dan meneruskan telepon masuk pada pihak yang dituju. Yang ketiga, menggunakan peralatan kantor. Yang keempat, menerima dan meneruskan surat atau dokumen kepada pihak yang dituju. Yang kelima, menerima dan mengantar tamu. Dan yang keenam, melakukan pengarsipan dan memasukkan data dalam lingkup dan konteks yang terbatas di bawah pengawasan langsung dan sesuai arahan atasan. Lalu yang kedua ada sekretaris junior. Tugasnya meliputi yang pertama membuat dokumen, lembar kerja dan bahan presentasi. Yang kedua menggunakan internet. Yang ketiga menerima dan meneruskan telepon masuk. Yang keempat menerima dan mengantar tamu. Yang kelima, menerima dan meneruskan dokumen atau surat. Yang keenam, melakukan pengarsipan dan memasukkan data. Yang ketujuh, menggunakan peralatan kantor. Yang kedelapan, membantu pekerjaan yang dilimpahkan padanya. Terus yang terakhir, melakukan fungsi resepsionis. Nah, baik, anak-anak, setelah kita membahas materi tadi, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian. Ada nggak yang bisa menjelaskan apa perbedaan mendasar antara jabatan kepala kantor dengan seorang manajer? Yang tahu boleh angkat tangan ya. Silakan. Oke. Ya, tepat sekali. Jadi kalau kepala kantor itu kan bertanggung jawab penuh untuk memantau selalu aktivitas kantor dan mengatur pembagian tugas secara keseluruhan. Sedangkan manajer itu bagian dari manajerial yang memimpin pelaksanaan kerja dengan fungsi manajemen dan mereka pasti memiliki bawahannya. Lalu di dalam kantor ada bagian yang khusus mengurus karyawan, yaitu HRD. Apa saja sih tugas utama mereka? Ya, bagus sekali. Jadi tugas HRD itu mencari dan menentukan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, selain itu, mereka juga yang akan mengurus hak-hak kita nanti seperti jatah cuti dan santunan kesehatan. Nah, bagus sekali ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dokumen. Mengapa sebuah perusahaan sangat penting untuk menyusun uraian jabatan atau job description? Yang mau berpendapat silakan angkat tangan. Ya, silakan. Ya, benar. Kan penting sekali ya supaya tidak terjadi perbedaan pengertian antar pegawai. Nah, selain itu, biar tidak ada pekerjaan yang double dan setiap orang tahu batas tanggung jawab serta wewenangnya masing-masing. Tadi kita sudah membahas jenis jabatan. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan spesifikasi jabatan dan apa bedanya dengan uraian jabatan? Bisa angkat tangan. Oke, silakan. Ya.
Jadi, kalau uraian jabatan itu fokus ke apa yang dikerjakan, seperti tugas atau tanggung jawabnya. Sedangkan spesifikasi jabatan itu lebih ke syarat minimal siapa yang bisa mengerjakannya, seperti pendidikan, keahlian, hingga fisik dan mentalnya. Lalu ada metode kuesioner. Apa sih bedanya kuesioner tipe terbuka dan tertutup? Pintar sekali. Jadi, kalau yang terbuka itu karyawan bebas menjawab sesuai keinginan dan cara mereka sendiri. Tapi kalau tertutup, pertanyaannya sudah dibatasi. Jadi, karyawan tinggal menjawab iya atau tidak, atau benar atau salah. Nah, kalau di dalam job description itu ada bagian yang disebut ikhtisar jabatan. Apa sih fungsinya? Bagus. Jadi itu isinya penjelasan singkat tentang definisi jabatan tersebut. Jadi kalau nama jabatannya kurang jelas, ikhtisar ini memberikan informasi tambahan. Lalu sebelum orang bekerja, ada yang namanya spesifikasi jabatan. Apa saja persyaratan yang biasanya masuk di sana? Ya, jadi ada 4 hal umum. Persyaratannya tuh, yaitu yang pertama ada persyaratan pendidikan dan pengalaman, lalu ada persyaratan pengetahuan dan keterampilan, lalu ada persyaratan fisik dan mental, serta umur dan jenis kelamin. Nah, satu lagi, setelah semua data jabatan terkumpul, apa saja sih yang dilakukan pada tahap pengolahan data? Iya, bagus sekali ya. Jadi banyak sekali ya, mulai dari menentukan faktor penilaian jabatan, terus memberi bobot nilai pada setiap faktor, menganalisis hasil wawancara, dan kuesioner sampai akhirnya menyusun teks uraian jabatan yang resmi. Nah, terakhir nih, benar-benar terakhir. Mengapa studi referensi itu jarang digunakan oleh perusahaan? Angkat tangan yang menjawab. Ya, benar sekali. Jadi, karena metode ini mengandalkan catatan harian atau rujukan ahli yang terkadang sulit dilakukan. Jadi, tidak semua karyawan terbiasa menulis catatan harian dan terkadang catatan itu tidak merumuskan kegiatan yang sebenarnya dilakukan. Benar sekali. Anak-anak ibu ini nanti akan ibu berikan nilai tambahan untuk yang tadi sudah berani dan aktif dalam menjawab pertanyaan dan berpendapat pada sesi tanya jawab. Nah, yang lain jangan mau kalah ya. Bisa ya lebih aktif buat yang tadi belum berkesempatan menjawab. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah secara garis besar, sebuah kantor tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pembagian peran yang jelas. Analisis jabatan merupakan fondasi yang penting bagi perusahaan untuk melakukan rekrutmen, menentukan standar gaji, hingga merancang program keselamatan kerja. Dengan analisis jabatan yang baik, sebuah organisasi bisa memastikan kesesuaian kompetensi dan jabatan. Baik anak-anak, untuk pembahasan materi sudah selesai. Nanti akan Ibu berikan soal latihan yang akan kalian kerjakan dan akan dikumpulkan saat pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Sudah paham? Baik.
Kalau sudah bisa dipahami, maka pembelajaran hari ini akan Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.